Pernah nggak sih kamu pakai aplikasi yang tiba-tiba error pas lagi penting-pentingnya? Atau website yang lemot banget sampai bikin kamu pengen uninstall? Nah, ternyata, di balik semua itu, ada satu bidang penting yang sering banget dilupain. Yaitu Software Quality Assurance, atau disingkat SQA. SQA bukan cuma soal ngetes software biar nggak ada bug, tapi tentang menjamin kualitas sistem dari awal sampai akhir. Dan salah satu buku paling keren yang ngebahas hal ini adalah Software Quality Assurance, From Theory to Implementation, karya Daniel Galin. Buku ini dimulai dengan pertanyaan sederhana. Kenapa sih menjaga kualitas software itu susah banget? Jawabannya, karena software itu kompleks. Kesalahan bisa muncul di mana aja, dari desain, coding, sampai pengujian. Makanya, tujuan SQA bukan cuma menemukan bug, tapi mencegah bug itu muncul sejak awal. Pada buku ini juga, Galin menjelaskan kalau kata kualitas, itu punya arti berbeda-beda. Bagi pengguna, kualitas berarti aplikasi berjalan lancar dan nyaman dipakai. Bagi pengembang, berarti kode rapi dan mudah dirawat. Ada juga standar resmi kayak ISO 9126, yang menilai kualitas dari fungsionalitas, keandalan, efisiensi, dan masih banyak lagi. Selain itu, Galin menjelaskan bahwa SQA harus ikut serta sedari awal. Dari perencanaan, desain, sampai pemeliharaan sistem. Dengan begitu, kesalahan bisa dicegah sebelum jadi bencana. Jadi, SQA itu bukan bagian akhir proyek, tapi bagian dari proses. SQA juga punya banyak elemen penting. Mulai dari standar dokumentasi, audit, review, sampai pelatihan tim. Semuanya bekerja bareng. Membangun suatu sistem pengendalian kualitas yang kuat dan konsisten. Selain itu, sebelum software dijalankan, dokumen dan kode juga harus diperiksa dengan melalui 3 tahap. Pertama, review, pemeriksaan santai antar tim. Kedua, inspection, pemeriksaan formal dan sistematis. Ketiga, walkthrough, simulasi jalannya program. Tujuannya sama, yaitu menemukan potensi masalah sebelum terlambat. Selanjutnya Galin juga menjelaskan bahwa pengujian bukan hanya sekadar mencari bug, tetapi juga membuktikan bahwa software benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Mulai dari unit test, integration test, sampai acceptance test. Semakin terencana pengujiannya, semakin tinggi kualitas produknya. Nah, dari pembahasan tadi, ada satu hal yang jelas, yaitu kualitas dari software bukan muncul karena suatu keberuntungan, melainkan ia lahir dari proses yang terencana, sistematis, dan dijaga sejak awal sampai akhir. SQA bukan cuma kerjaan tim QA, tetapi tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam pengembangan software tersebut. Karena pada akhirnya, software yang baik bukan cuma yang berjalan, tapi juga yang bisa dipercaya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, software bagus selalu lahir dari kualitas yang dijaga.